ini yang bernama Punden Eyang Singotruno sudah belasan kali. Tapi tadi malam saya mendapatkan firasat disuruh datang ke sini guna meluruskan adanya orang yang juga membuat video dengan niat membelokkan sejarah yang sebenarnya. Rahayu Jagung Dumadi, jumpa lagi dengan saya Sabung Oyot. Sekarang ini berada di desa Banteng Mati, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saya ke tempat ini yang bernama Punden Eyang Singotruno sudah belasan kali. Tapi tadi malam saya mendapatkan firasat disuruh datang ke sini guna meluruskan adanya orang yang juga membuat video dengan niat membelokkan sejarah yang sebenarnya. Saya katakan Punden Mbah Singotruno ini tidak ada makam sama sekali. Jangankan makam, nisan atau patok kubur pun tidak ada sama sekali. Yang sebenarnya di sini adalah sebuah punden atau peradaban pra-Islam. Ini bernama Singotruno, itu adalah sebuah gelar atau pangkat yang diberikan oleh kerajaan pra-Islam. Kemungkinan besar ini adalah antara era Kalingga, era Gana hingga era Medang Metriam atau Mataram kuno. Jadi Singo itu perkataan sudah era Sultan Agung, tapi dulunya bernama Sima. Sima, Singo, Simo, Macan, dan lain sebagainya adalah gelar yang diberikan oleh keraton untuk seseorang pria yang ditugaskan untuk mengelola daerah perdikan atau daerah merdeka, daerah yang bebas pajak. Daerah yang bebas pajak atau merdeka itu biasanya alasannya pertama ada kubur bangsawan yang dikubur di sini. Kedua, daerah sini berjasa terhadap kerajaan. Yang ketiga, ada tempat peribadatan. Itu alasannya. Kalau wanita, gelarnya itu namanya Sireng, Ireng, dan lain sebagainya. Jadi ini saya jelaskan bahwa Mbah Singotruno bukanlah makam. Kalaupun memang betul ini ada kubur, berarti di antara kedua itu pohon besar adalah kubur Abu Layon atau kubur Abu mayat manusia. Karena masih pra-Islam. Jadi kalau adanya mitos bangsawan datang ke sini pangkatnya bisa luntur, itu hanya mitos, itu hanya sebuah kearifan lokal, yaitu guna untuk melindungi situs ini dari pemusnahan. Karena apa? Di era Sultan Trenggono hingga di era
pasca Perang Diponegoro itu terjadi Arabisasi. Jadi guna untuk menjaga tempat ini, dihembuskanlah sebuah mitos bahwa apabila seorang bangsawan datang ke sini akan melorot pangkatnya atau akan hilang pangkatnya atau dipecat. Ya, yang itulah yang sebenarnya. Jadi kedatangan saya ke sini memang betul-betul dari firasat saya disuruh untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau untuk hal ngalap berkah itu memang sudah umum, boleh-boleh saja, sah. Karena apa? Adanya kita karena adanya leluhur, adanya pohon karena adanya akar. Jadi bila kesini mengalap berkah itu sudah wajar. Dan saya sendiri sudah merasakan berkah. Saya sowan ke sini, ke Eyang Singotruno, yaitu dengan bukti itu. Jadi 7 bulan yang lalu saya ke sini niat ingin mempunyai armada lagi yang kecil karena untuk bolang itu bisa ke tempat-tempat yang jalannya sempit-sempit. Saya datang ke sini terus mendapatkan itu, yaitu bukti nyata. Jadi ini Mbah Singotruno, kemudian ini bisa keramat, bisa dan lain sebagainya. Itu bukan karena wali, bukan karena syekh. Memang itu karena beliau adalah leluhur kita asli orang Jawa. Jadi kalau anak putunya minta berkah itu sudah wajar. Orang tua mana yang tidak ingin anak putune congkrah, hidup susah dan lain sebagainya. Jadi beliau yang sudah sumare dekat dengan Gusti Bagusi Ati Pangeran Ngakarya Jagat, sehingga lantaran doa beliau apa yang kita inginkan bisa terkabul. Itulah sebenarnya yang diinginkan. Jadi saya ulangi lagi, Punden Mbah Singotruno ini bukan makam. Jangankan kuburan, makam, nisan atau patok atau tenger pun tidak ada. Yang ada hanya 2 pohon besar ini. Dan ini saya yakin kalau memang ini kubur, berarti di bawah ini ada kubur Abu Layon atau kubur Abu mayat manusia. Kalau bukan begitu, mungkin juga ini adalah punden Brundak. Jadi di era Kalingga, Gana hingga Medang Metriam atau Mataram kuno itu banyak sekali tempat peribadatan tanpa menggunakan bangunan, yaitu umum atau lazim disebut punden Brundak. Liputan saya ini saya akhiri, semoga bermanfaat, menambah berbakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Sekali lagi saya ucapkan, baru saja saya juga mendapatkan petuah atau petunjuk oleh beliau bahwa apabila seseorang dimusuhi karena kita tidak bersalah tapi tahu-tahu dimusuhi, itu bisa dengan lantaran mengambil sapu yang ada di sini, sapu lidi seperti ini. Terus nama seseorang yang Anda curigai memusuhi Anda ditulis di latar atau halaman rumah. Itu menulisnya surup.
matahari akan terbenam. Nah, setelah betul-betul petang, sudah gelap gulita, tulisan itu disapu. Nanti efeknya musuh itu akan saling berkelahi sendiri. Anda tinggal melihat saja. Nah, seperti itu apa adanya saya bilang petunjuk beliau untuk disampaikan kepada anak putu yang mau melestarikan, memundi pepunden sendiri, leluhur bangsa sendiri. Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, Pilar Bangsa. Saya Sambokoyot mengucapkan salam budaya, Rahayu, Sagung Dumadi.